Namo Sangyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan pernah berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah suatu hukum abadi. Namo Sangyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, berkat karma baik kita semua di sini, kita bisa berkumpul dan bersama-sama belajar Dhamma. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara agar hidup kita tenang tanpa mendendam. Nah, dalam Dhammapada Syair Yamakawaga 5 telah diceritakan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Nah, dalam latar belakang cerita dari syair tersebut, dijelaskan bahwa kehidupan lampau terhadap sepasang suami istri yang menikah, namun tidak kunjung diberi keturunan. Nah, hal itu membuat sang istri mulai khawatir jika sang suami akan meninggalkannya. Oleh karena itu, sang istri menyarankan kepada sang suami untuk menikah lagi. Namun, setelah sang suami menikah lagi, sang istri muda mengandung. Nah, sang istri tua menjadi tidak senang dan akhirnya selalu mencari cara agar kandungan istri muda gugur. Nah, istri tua tersebut menggugurkan kandungan istri muda dengan cara memberikan makanan yang berisi racun, sehingga kandungan selalu gugur. Dan hal itu dilakukan oleh istri tua tersebut dari kehamilan istri muda yang pertama hingga ketiga. Dan pada akhirnya, sang istri muda meninggal ketika melahirkan. Nah, ketika menjelang meninggal, sang istri muda menyimpan dendam yang ditujukan kepada istri tua yang telah membuat hidupnya tidak bahagia. Hal tersebut terjadi dari kehidupan ke kehidupan, selanjutnya terus-menerus. Hingga pada akhirnya mereka terlahir di kehidupan Sang Buddha dan mereka bertemu Sang Buddha. Sang Buddha memberikan nasihat kepada mereka berdua. Hingga akhirnya mereka pun berdamai. Setelah sekian kehidupan, dendam mereka yang tidak pernah selesai. Nah, dari kisah tersebut dapat kita pelajari bahwasanya dendam yang tidak pernah selesai akan selalu terbawa ke kehidupan selanjutnya dan membawa penderitaan karena kehidupan tidak tenang. Maka dari itu layaknya kita sebagai siswa Sang Buddha harus senantiasa hidup dalam kebajikan. Tidak selayaknya kita hidup dalam kebencian, dendam, dan iri hati. Sebagai contoh, ketika kita sebagai umat awam yang hidup bertetangga, tentu terdapat rasa iri hati yang sering dirasakan. Ketika tetangga kita memiliki barang-barang terbaru, sementara kita tidak punya, pasti sebagai umat awam kita akan merasa iri. Bahkan ingin segera menyaingi atau memiliki yang lebih dari tetangga kita. Nah, menyaingi. Ketika kita mampu mungkin sah-sah saja. Namun kebanyakan hanya memaksakan apa yang kita tidak mampu. Dan hal itu tentu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Kita akan semakin menderita melihat keadaan di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, belajar dari kisah yang terdapat pada Yamakawaga 5 dan kehidupan sehari-hari kita, maka baiknya kita semua menyadari bahwa adanya kebencian, dendam, dan iri hati merupakan hal yang membawa penderitaan dan hidup tidak tenang. Jadi, kita harus senantiasa menebarkan kebaikan kepada semua orang, bahkan semua makhluk, agar hidup tenang dan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia
diliputi ketenangan, dan tidak ada dendam kepada semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.